tadi dari yang pertama kita udah dengar Mbak Windy sebagai mantan mahasiswa, terus kemudian dari Mas Iman yang memang di dalam terlibat di dalam akademisinya. Terus nah sekarang kita akan dengar dari Mas Imam Santoso. Nah, Mas Imam ini eh, dosen dosen ITB ya Mas ya. Dulu Iya, S2-nya di Queensland University, terus kemudian lanjut S3 di Aalto University, terus balik ke Indonesia langsung gerilya ngajar nih Mas ya. langsung culture shock. Nah, nah kira-kira Mas Imam Reverse culture shock. kenapa? Iya, Mbak, reverse culture shock. Anyway, Iya, reverse balik ya. Ya ini mungkin Mas Imam bisa ceritain nih apa oke. kan ngalamin ngalamin tektokan ya maksudnya dari Indonesia terus ke Mm-mm. Finland terus balik lagi ngebawa pengalaman-pengalaman di Finland untuk kemudian mengajar di akademisi di Indonesia. Kira-kira apa yang bisa di-sharing nih Mas Imam nih? Oke, oke. Jadi kalau mungkin banyak orang culture shock ketika ke luar negeri ya, Mbak ya. Apa dingin atau kepanasan atau kaget ketemu bule. Kalau saya malah kemarin culture shock ketika pulang ke Indonesia. Jadi anyway, saya mau cerita kalau tadi mungkin ada Mbak Windy, ada Mas Iman pakai N, sekarang saya Mas Imam. Oke guys, mungkin kita kalau tadi kan serius, saya mencoba fun aja lah, saya mau sharing-sharing video-video lucu aja Mbak ya, nggak apa kan? Jadi guys, aku mau share screen boleh ya Mbak ya? Iya, iya Share silakan Mas. screen, oke, share. Sudah? Sudah muncul. Oke, ini Instagramku guys. Jadi aku sekarang dosen di ITB. Oke, mungkin kalau masalah bagaimana kuliah di Finlandia, riset di Finlandia, dan postdoc di Finlandia, kebetulan aku juga postdoc. Mbak Windy sudah menjelaskan, Pak Iman juga sudah menjelaskan. Kalau aku mau Aalto, ini Instagramnya. Jadi Aalto itu semacam kampus teknik salah satu yang terbesar di Finlandia. Kalau Mbak Windy kuat banget di science di Helsinki, kalau Finlandia itu di teknik. Jadi Aalto itu guys sebenarnya kampus baru ini, kombinasi dari uh, ekonomik Mbak Windy ya, kemudian ada kampus art dan juga Helsinki University of Technology. Jadi tiga kampus besar itu melebur jadi satu menjadi Aalto University. Sehingga ada tekniknya sekarang, ada bisnisnya, dan juga ada artnya. Ini mungkin mirip banget dengan ITB. Di ITB ada FSRD untuk seninya, juga ada School Business of Management, dan juga ITB Teknik sendiri. Jadi itu tiga kombinasi itulah yang mirip banget antara ITB dan Aalto gitu. Ada Aalto kampusnya seperti semua kampus lain itu adalah kampus di tepi laut sebenarnya. Kalau Helsinki di tepi semenanjung Helsinki, kalau di kota Helsinki, kalau Aalto itu di dekat di daerah namanya Aalto. Juga kampus pantai. Jadi udah pasti indah-indah. Kamu bisa ngecek di sini alamnya indah. Salah satu alasanku ke Aalto atau ke Finlandia itu adalah karena alamnya Mbak dulu Mbak. Jadi iya, dulu kalau Mbak Windy ketemu temen di Korea, aku ketemu temen Finlandia di Australia ketika master. Ya udahlah, aku langsung ya ampun kayaknya di Finlandia enak ya gitu kan. Karena ketika dingin dan summer Mbak, itu udah nggak berlaku lagi hukum-hukum fisika kayak di kita. Kita kan negara katulistiwa nih, matahari terbit dari timur ke barat. Nah, gimana rasanya kalau matahari muter? Oh, berarti di Finlandia aja. Kan Finlandia kan kalau summer kan nggak tenggelam Mbak, matahari Mbak, sampai aku stres nggak bisa tidur kan. Dan winter -40 salju semua gitu kan. Jadi betul-betul puasa 23 jam kan. Jadi aku ingin nyoba hal-hal yang ekstrim dan aneh sekaligus tempat kuliah yang enak dan bagus gitu Mbak. Seperti apa ya rasanya, kebetulan aku anak gunung Mbak, anak-anak alay gunung gitu kan, suka ke gunung, jadi aku suka adventure. Ya udahlah aku nggak mau lagi ke Australia, cobalah alam yang baru. Akhirnya aku milih ke Finlandia dan kebetulan emang ketemu temen Finlandia di Australia. Aku nanya, profmu mau nggak nerima aku S3? Kemudian kayak gitu tadi, langsung Mbak Windy, dia langsung cepet banget, oh iya mau gitu, beberapa hari kemudian. Dan dia bisa memegang kata-katanya gitu kan. Waktu itu aku belum dapat beasiswa juga, waktu itu kan aku bilangnya aku nanti pakai beasiswa, waktu itu aku bisa LPDP Mbak. Ya udahlah, aku udah beasiswa LPDP, kemudian karena beasiswa LPDP itu sekitar dapatnya 1.000 per bulan,
Dan tadi seperti kata Mbak Windir, kata Pak Iman, bahwa S3 di sana itu adalah scientist, digaji, aku dapat top up supaya gajiku sama dengan teman-teman di Finlandia. Jadi begitu kira-kira. Jadi di Finlandia seperti itu Mbak konsepnya. Dan karena digaji, ya udah lama nggak apa-apa, digaji dapat uang, yang penting bagus kualitasnya gitu kan. Kalau nggak di Finlandia, misalkan kayak aku misalkan S3 di Australia, besok cuma 4 tahun. Kalau nggak lulus 4 tahun, ya udah aku nanti susah dong bayar SP yang sekian ratus juta kan. Bisa mati aku kan kerja siang malam gitu kan jungkir balik. Kalau di Finlandia enggak, karena dia konsepnya kerja, ya udah malah dilama-lamain nggak ya teman-teman, yang penting hasilnya bagus, dapat gaji, nabung duit banyak gitu. Jadi itu mungkin yang pertama, yang konsep yang harus dibedakan antara negara Skandinavia atau Eropa pada umumnya dengan USA, Australia, dan mungkin Asia gitu. Jadi tadi konsepnya guys. Jadi nggak necessarily lulus cepat ini, tapi yang penting ini ya udah gue digaji. Nah, habis itu setelah lulus 4 tahun, gue publish di jurnal Q1 ada 2, kemudian postdoc gitu guys. Seperti apa kehidupan gue? Inilah kira-kira kalau pas postdoc, aku dikasih wewenang untuk menguasai lab yang sangat luas gitu. Jadi kayak ini kita dikasih keleluasaan, udah fundingnya ada banyak, mungkin aku akan share videoku ketika riset. Ini belum, ini nanti nih. Mana videonya? Aduh. Mungkin bentar ya. Aku ini bentar. Ini gimana ya meng-hide atas ini? Anyway, ini ketika Mbak Indonesia, ini adalah lab gue panjang banget, gue menguasai lab apa kira-kira kehidupannya ini nih. Jadi ini aku share video. Apakah soundnya, suaranya kedengeran? Suaranya? Nggak kedengeran. Oke, guys, jadi inilah kira-kira ya aku lab percobaan dengan teman-teman bule gitu kan. Itulah gue di sana kira seperti itulah. Dan malamnya sendiri di sana itu ketika musim dingin, gila-gilaan dinginnya. Ini adalah contoh ketika musim panas. Musim panas, di video ini you akan lihat jam 12 malam masih ada matahari dan gue berenang di laut. Jam 12 malam, ini jam 12 malam aku berenang di laut. Ini videonya semenitan di Instagram. Karena dulu aku mikirnya gini Mbak Windy, aku tuh pingin banget daerah yang sepi, terang, nggak ada orang gitu. Ternyata di sini Mbak, ternyata Mbak. Aku nggak tahu lah, aku suka hal yang aneh-aneh, berimajinasi kan. Ternyata emang betulan. Aku di daerah yang terang benderang tapi nggak ada orang. Ya iyalah, malam hari jam 12 malam terang benderang, orang pada tidur. Tapi matahari sangat kuat gitu. Dan ini videonya guys. Ini adalah sambil promosi Finlandia ya. Ini musim panas. Ini jam 12 malam. Nah, jam 12 malam. Jam 12 malam, itu gua nongkrong lihat matahari. Ini jam 12 malam ya. Makanya Finland itu disebut negara midnight sun, matahari tengah malam. Ini ada beberapa anak-anak muda jalan-jalan, merenung gitu kan. Itu mataharinya, terus gue lari. Anyway, berenang nggak jelas. Oke, sensor. Anyway, kemudian gue pulang kan, di sana hidupnya enak, ada midnight sun, ada salju. Oh ya, aku ingin nunjukin salju juga. Saljunya itu kalau dingin itu bisa sampai minus 40, kamu bisa berenang di salju gitu. Ini contohnya, ini teman gua ketika ke sana gue foto, ini adalah kurang lebih sepinya Finland, dinginnya Finland ketika winter. Ini adalah lautan beku semua, itu teman gua foto sampai istri gue foto. Dia berdiri di tengah laut dekat kampus Aalto. Habis itu gue pulang, dan inilah serunya sekarang. Habis itu gue pulang ke Indonesia. Ini gue foto di tengah, di atas laut yang beku, perahunya ngambang di atas salju kan. Ini sudah tadi, ini sudah foto atas gua.
Terus, nah habis itu gue pulang ke Indonesia. Gue coba menerapkan, kenapa sih kok enak banget jadi Finlandia ya? Kok gue betah banget jadi Finlandia? Ternyata guys, salah satunya adalah uh, emosional atau ikatan batin antara aku dan supervisor sangat kuat dengan teman-teman. Kita friend gitu ini ya. Kita having fun, friend. Jadi deket banget. Gak ada yang istilahnya apa ya, dosen yang perlu dicium tangannya apa. Ya udah, kita manggil teman aja. Hey you. Gak ada yang profesor-profesor. Ya udah panggil nama aja langsung. Jadi sangat egaliter semuanya. Jadi kayak teman aja. Nah gitu. Deket gitu kan. Bahkan ketika gue wisuda, baju gue dipakein sama dia, pas baru datang dari dia gue diantar jemput dan macam-macam. Nah, ketika sampai Indonesia, aku itu Mbak mencoba membandung build tadi relationship yang kuat dengan mahasiswa Mbak. Karena kalau kita udah deket, nyaman, nggak ada barrier tuh mahasiswa nggak apa ya enak gitu. Ketika kita nyampein ilmu, kita nyampe mahasiswa nggak takut, nggak gimana ya, pokoknya nyampe lah. Sehingga apa yang aku lakukan Mbak Windy? Aku ajak lah mahasiswa itu olahraga bareng. Ada videonya. Misalkan ini nih push up, mereka gue tantang push up di kelas, gitu lucu-lucu, apa ya, untuk bangun chemistry saja, untuk bangun chemistry. Ini misalkan olahraga bareng di depan kelas, gitu-gitu kan. Terus ada lagi misalkan, aku di Finlandia Mbak, orang Finlandia itu adalah suka olahraga, sehat-sehat. Bahkan profku itu pada usia 60 tahun, 5 tahun, pulang jalan kaki, pergi jalan kaki tiap hari. Mereka olahraga banget. Akhirnya aku juga ngajak mahasiswa dan anak tuh body combat. Ini gue kalau dulu sebelum COVID, aku setiap Sabtu ini Mbak body combat ini. Anyway, itu berdampak loh Mbak. Maksudnya apa ya? Aku dengan mahasiswa jadi enak gitu. Terus juga misalkan di sana itu kita ada meeting, monthly meeting mahasiswa dan supervisorku itu apa yang sudah kamu lakukan? Apakah ada masalah? Itu ada monthly meeting gitu, Mbak. Aku juga di kampusku juga gitu, Mbak Windy. Ini contohnya Mbak Windy. Ini aku bikin weekly meeting, Mbak. Jadi anak-anak yang tugas akhir, proyek tugas akhir, ini ditanyain, kamu udah ngelakuin apa masalahnya, mereka presentasi. Ini contohnya nih. Ini anak-anak yang melakukan proyek, tesis, dibimbing sama aku dan beberapa dosen yang lainnya. Terus setiap minggu kita suruh meeting di lab ngumpul. Kamu sudah apa update-nya. Jadi aku betul-betul menerapkan apa yang tadi Pak Widi. Olahraga bareng, hari bareng, dan juga ada meeting-meeting kayak gini Pak Widi. Jadi biar apa ya, aku ngambil yang baik-baik lah dari sana gitu kan. Yang dulu aku takut sama dosen, apalah ngintip, nggak berani gitu kan. Aku dengan olahraga, kita enak lah. Nggak ada masalah-masalah seperti itu. Ini contohnya seperti itu. Ini juga aku ini lab di jurusanku juga kita punya furnace. Ini mereka sedang melakukan percobaan. Jadi ini Mbak, tugas di Indonesia dosen itu kan ada 3. Mengajar, riset, tadi riset juga ya. Terus juga pengabdian masyarakat. Jadi ketika aku pulang ke Indonesia, aku juga membantu beberapa industri gitu kan. Selain nambah penghasilan juga itu merupakan bagian dari diriku mengabdi kepada masyarakat. Dan juga ngajar tentu saja kan. Nah tadi Mbak kalau aku ngajar juga yang seru gitu. Aku juga nggak yang, hei kamu di belakang tidur sini gampar gitu, nggak ada gitu. Aku heavy fun banget. Kelasku seru, isinya motivasi, ketawa TV. Ini contohnya ya. Mas Imam, pengingat aja 3 menit lagi. Oke, ini wajahnya aja ketawa-tawa kan? Itu kelasku Mbak, 90 anak. Karena having fun. Aku bawa alat peraga gitu kan. Terus berkeringat banget gitu. Nah, itu cara aku ngajar. Ya, ya itu ya ini aku ngajar di kelas begini, Mbak. Aku pokoknya bikin all out karena aku udah beasiswa dari LPDP, aku ingin memberikan yang terbaik ketika ngajar mahasiswa. Jadi aku ingin mereka bukan semata-mata dapat ilmu, tapi juga termotivasi, nggak jadi mahasiswa yang biasa-biasa aja, gitu. Kalau bisa lebih dari dosennya. Mungkin itu Mbak, share dari saya. Terima kasih. Terima kasih banyak Mas Imam.
Iya ya, kalau di Finlandia tuh terasa sekali ya hubungan tidak ada hierarki seperti di Indonesia ya, hubungan antara siswa dengan Heeh. dosen itu benar-benar cair ya. Saya nggak manggil, kita nggak manggil dosen dengan sir, madam, pak, bu, atau tapi langsung nama ya. Terus Mm-mm. hubungannya santai dan kapan aja bisa cerita. Ya, kondisi hubungan yang seperti ini membuat kita lebih lebih bisa terbuka tentang baik kendala-kendala dalam penelitian, kendala-kendala dalam studi ya ke dosen ya. Seneng 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 banget seenggaknya apa ya, banyak-banyak pengalaman ya baik yang dia di apa yang dialami Mas Imam dibawa juga pulang ke Indonesia.